Selamat pagi, siang, malam Bapak Novidian Natasha Eskom MMSI selaku dosen pengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas membuat vlog mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Hari ini saya akan membahas topik pertemuan minggu ke-10 yang sangat krusial bagi keberlangsungan organisasi modern, yaitu analisis implementasi sistem informasi manajemen di organisasi nyata. Mungkin kita sering berpikir bahwa sistem informasi manajemen hanya soal teknologi atau aplikasi komputer, namun kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Implementasi SIM melibatkan sinergi antara teknologi manusia serta proses bisnis, struktur organisasi hingga budaya kerja kita. Tujuan utamanya adalah kita mempelajari, menganalisis bagaimana SIM diterapkan serta mengidentifikasi tantangannya, lalu memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada kinerja organisasi. Eh, yang pertama kita akan bahas definisi dan tujuannya. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan implementasi SIM? Secara sederhana, ini adalah proses penerapan sistem yang sudah dirancang ke dalam lingkungan operasional organisasi untuk mendukung fungsi manajemen dan pengambilan keputusan. Menurut para ahli, O'Brien dan Marakas, implementasi ini mencakup 4 pilar utama, yaitu yang pertama penerapan teknologi seperti hardware dan software, yang kedua penyesuaian proses bisnis, yang ketiga pelatihan dan kesiapan pengguna, serta yang keempat itu evaluasi dampak sistem terhadap kinerja organisasi. Lalu, mengapa organisasi harus bersusah payah mengimplementasikannya? Tentu ada tujuan besar di baliknya, mulai dari meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi hingga meningkatkan daya saing dan transparansi manajemen. Lalu, faktor keberhasilan dan tantangan. Yang pertama itu eh, tidak semua implementasi itu SIM itu berjalan mulus. Ada faktor kunci yang menentukan keberhasilannya. Yang pertama, dukungan manajemen puncak. Tanpa komitmen dari pimpinan dalam penyediaan sumber daya, sistem akan sulit berjalan. Yang kedua itu kesesuaian bisnis. Sistem harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar mengikuti tren. Yang ketiga, keterlibatan pengguna. Pengguna akhir itu harus dilibatkan sejak awal supaya sistem mudah diterima. Lalu ada studi kasus retail dan perguruan tinggi. Untuk melihat gambaran nyatanya, ayo kita tinjau dua studi kasus yang singkat ini. Kasus pertama itu perusahaan retail nasional. Di sini penggunaan sistem seperti TPS untuk kasir dan ERP untuk integrasi dan data terbukti memberikan manfaat yang besar. Stok barang terpantau secara real time dan laporan penjualan menjadi lebih akurat. Hasilnya, pengambilan keputusan pengadaan barang jadi lebih tepat. Yang berikutnya kasus kedua di perguruan tinggi. Melalui sistem informasi akademik yang terpadu, pimpinan itu dapat memantau kinerja akademik melalui dashboard, meskipun tantangannya ada pada literasi digital pengguna. Dampaknya itu sangat positif. Pengambilan keputusan menjadi transparan dan berbasis data. Lalu di pembahasan yang berikutnya itu dampak dan rekomendasi strategisnya. Secara garis besar, implementasi yang berhasil akan meningkatkan produktivitas dan mempercepat koordinasi antar unit. Sebaliknya, jika gagal, yang terjadi adalah pemborosan biaya dan penurunan kepercayaan pengguna. Lalu, apa rekomendasinya agar implementasi SIM ini bisa sukses? Yang pertama, selaraskan SIM ini dengan strategi organisasi. Yang kedua, lakukan analisis kebutuhan yang mendalam. Yang ketiga, berikan perhatian berkelanjutan bagi staf. Keempat, yang paling penting itu melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Nah, sebagai penutup, saya akan dari paparan saya itu SIM itu bukan sekedar solusi teknologi, tetapi alat manajerial strategis. Keberhasilannya ini sangat bergantung pada kesesuaian sistem, kesiapan SDM, dan dukungan penuh dari manajemen. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru bagi kita semua dalam melihat penerapan teknologi di dunia kerja yang nyata.
Saya Rio Rizky Dalantu Simanjuntak, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.